pimpin doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oke, ibu absen dulu ya. Bayu Hadir. Galuh Hadir. Dava Hadir. ya. Jidan Hadir. Ilman Hadir. Sofun Hadir. Silva Hadir. Wahyu Hadir. Gibran Hadir. Aini. Oke, pada pertemuan yang kemarin di sini ibu kan sudah menjelaskan tentang materi bilangan. Nah, ibu sudah menjelaskan macam-macam bilangan. Ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan real, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan-bilangan yang lain ya. Apa masih ada yang ingat tentang bilangan asli? Saya. Oke, silakan, Sofun. Bilangan asli adalah merupakan bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1, contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, benar. Kalau bilangan cacah siapa yang bisa jawab? Saya. Iya, silakan. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0. Contoh 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, benar. Di sini karena sudah paham semua ya materi bilangan, ibu lanjut ke materi himpunan. Apa sudah ada yang sudah membaca materi himpunan? Ada yang belum ya? Belum. Oke, kalian buka LKS-nya halaman 22. 22 ya. Benar? Kalian baca dulu ya, ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Nah, di sini himpunan itu adalah kumpulan objek atau benda yang elemen atau anggota-anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas. Ya. Ada yang tahu contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ibu kasih contoh ya. Di sini dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya kumpulan kendaraan beroda 3. Apa saja? Rosa. Apa? Rosa. Tosa. Terus beca, Bajai. bajai. Apalagi? Argo. Itu apa? Gerobak. Gerobak cuma 2. Berarti itu bukan ya. Yang kumpulan yang kendaraan beroda 3 itu ada beca, terus bajai, terus tosa itu ya. Nah, ibu kasih contoh lagi. Contohnya hewan berkaki 4. Kucing. Terus sapi, terus Gajah. anjing, Kuda. gajah, Kuda. banyak ya kalau hewan berkaki 4 ya. Kalau contohnya hewan berkaki 2, bebek, ayam, angsa, terus burung. Ya benar. Nah itu ya yang dimaksud dengan himpunan itu kumpulan, ya kumpulan objek atau benda yang elemen atau anggota-anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas ya. Nah contoh lagi kalau seumpamanya baju bagus, apa itu himpunan? Bukan ya, karena di situ baju bagus itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas ya. Oke, sekarang ibu
ini. Huruf besar atau huruf kapital. Ini ya. A, B. Ini huruf besar atau huruf kapital. Terus yang kedua, objek yang termasuk anggota himpunan ditulis dalam tanda kurung kurawa. Ini kurung kurawa. Ya. Yang ketiga, masing-masing anggota himpunan dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Nih, tanda koma. Jadi anggota yang satu dengan anggota yang dua ini dipisahkan menggunakan tanda koma, ya. Terus yang keempat, sementara anggota himpunan ditulis memakai huruf kecil. Nah, dalam himpunan anggota himpunan itu tidak boleh ditulis dengan huruf besar. Contohnya seperti ini. Ini kan ditulis dengan huruf kecil. Nah, kalau anggota himpunannya ditulis seperti ini, ini bukan anggota himpunan karena dalam notasi himpunan dinyatakan bahwa anggota himpunan itu ditulis dengan huruf kecil, ya. Ini salah. Ya, ini bukan himpunan. Oke, lanjut ke cara menyatakan satuan himpunan. Di sini menyatakan satuan himpunan menggunakan kata-kata. Contohnya A, nama-nama hari dalam satu minggu. Ibu tulis saja ya. A. Ya, nah, himpunan yang menyatakan kata-kata itu contohnya seperti ini ya, ditulis seperti ini. Yang kedua, menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Menyebutkan anggotanya contohnya seperti ini, dia disebutkan anggotanya. Ya, A sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu menyatakan nama-nama anggotanya. Yang ketiga, menyatakan himpunan dengan menggunakan notasi pembentukan himpunan. Contohnya seperti ini. A sama dengan E. Nah, seperti ini. Contohnya, notasi himpunan ya. A sama dengan E jika dan hanya jika E kurang dari 7, X bilangan asli. Nah, ini ya perbedaannya. Kalau di sini menggunakan kata-kata, di sini menyebutkan nama himpunannya. Nah, kalau di sini menyebutkan notasi himpunannya ya. Paham? Paham. Oke, selanjutnya masuk ke diagram Venn. Nah, Ibu di sini langsung menjelaskan menggunakan media Venn ya. Ya, ini medianya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan bentuk-bentuk lingkaran seperti ini, macam-macam ya. Di sini. Nah, sini udah banyak ya macam-macam lingkaran. Terus di sini Ibu juga sudah menyiapkan tutup botol, sudah Ibu kasih angka ya, mulai dari 0, 1 dan seterusnya. Yang pertama, untuk membuat diagram Venn itu kita harus membuat persegi panjang ya. Nih, ini namanya persegi panjang ya. Ya. Terus himpunan semesta digambarkan di persegi panjang sebelah kiri. Sebelah kanan ya. Kalau kalian lihat, sebelah kanan apa kiri? Kiri kalian ya? Kiri. Nah, sebelah kiri di sini. Terus yang ketiga, setiap himpunan lain dibicarakan, digambarkan dengan lingkaran. Anggota himpunan kita gambarkan dengan lingkaran ini ya. Ya. Terus yang keempat, setiap anggota ditunjukkan dengan noktah. Noktah itu adalah titik. Nih, di dalam angka Ibu sudah siapkan, sebelum angka dia ada titiknya. Ini namanya noktah. Dalam menuliskan menggambarkan himpunan itu harus ada noktah, ya.
2, 3. Nah, sebelum kita menggambarkan diagram Venn, kita harus mengetahui angka yang sama. Angka berapa saja? Angka berapa? 1. Terus 2. Terus 3. Nah, sesudah kita kalau kita udah mengetahui anggota yang sama, kita ini ya, lingkaran. Dia kan cuma satu anggota himpunan. Jadi kita memakai satu lingkaran ya. Nah, kita letakkan anggota yang sama di dalam lingkaran. Angka berapa saja? 1. Angka 1 ya, kita masukkan ke dalam lingkaran. Oh ya, ini himpunan A-nya ya. Angka berapa? 1. Selanjutnya 2. Masukkan ya. Selanjutnya 3. Itu masukkan. Anggota yang tidak sama dengan himpunan A yang bukan himpunan A, angka berapa saja? 4, 5, 6 ya. Selanjutnya angka berapa lagi? 0. Angka 0 ya, angka 0. Nah, seperti ini penggambarannya. Jadi, anggota himpunan semestanya yang ada di dalam lingkaran persegi panjang maupun di dalam lingkaran, ya. Itu semua anggota semesta. Sedangkan anggota himpunan A itu yang ada di dalam lingkaran. Angka berapa saja? 1, 2, 3. Kalau anggota semesta 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ya, itu anggota semestanya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam himpunan ya. Lanjut ya, materinya udah paham? Nah, macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan yang berpotongan, ya. Himpunan yang berpotongan. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh himpunan berpotongan ya. Anggota himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus anggota himpunan B di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kalian cari angka berapa saja yang sama? Angka berapa? 3. Terus 5 ya, 5. Nah, di sini Ibu mempunyai lingkaran yang sudah berpotongan ya, seperti ini. Ya. Ini. Nah, di sini kalian kan sudah mengetahui angka berapa saja yang sama. Angka berapa saja? 3.
tiga, empat, lima. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita mencari anggota A yang tidak sama dengan anggota B. Angka berapa saja? Kosong. Satu, dua. Nah, kan kita sudah mengetahui anggota yang tidak sama dengan anggota B, kita letakkan ke warna yang hijau, ya. Angka berapa saja? 0, 1, 2. Kita letakkan ya. Nah, selanjutnya kita mencari anggota B yang tidak sama dengan anggota A. Angka berapa saja? 7, 8. Oke. Nih. Kita letakkan anggota 6. Angka berapa lagi? 7, 7. Selanjutnya 8. 8. Nah, seperti ini. Contohnya himpunan berpotongan seperti ini ya. Paham? Oke, lanjut ke himpunan saling lepas ya. Oke, dari anggota A dan anggota B, angka berapa yang sama? Angka berapa? Tidak ada ya. Nah, karena tidak ada, berarti di sini ibu memakai 2 lingkaran. Ini ya, ibu letakkan dulu ya. Kita cari anggota A yang anggota A angka berapa saja? 1, terus 2, terus 3. Kita letakkan di warna apa? Hijau. Kita letakkan angka 1, 2, selanjutnya 3 ya. Selanjutnya anggota B angka berapa saja? 4, 5, 6. Nah, anggota B kita letakkan di warna apa? Merah. Merah ya. Kita letakkan anggota B di warna merah. 5. Selanjutnya 6, terus 4. 4. Ya, seperti ini. Nah, ini namanya himpunan saling lepas ya. Seperti ini penggambarannya. Dia tidak gabung ya, dia pisah antara himpunan A dengan himpunan B ya. Selanjutnya himpunan bagian ya, himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ya. Di sini kita juga harus mencari angka yang sama lagi ya. Angka berapa yang sama? 1, 2. 2 ya. Nah, nih. Sini ibu ganti dulu ya medianya. Nah, di sini ibu juga sudah menyiapkan lingkaran yang kecil ya. Nah,
Empat. 3. Selanjutnya Kak? 4. Seperti ini ya. Ini himpunan bagian. Sudah paham? Oke, selanjutnya himpunan ekuivalen. Sini Ibu jelasin dulu ya. Himpunan ekuivalen itu jika banyaknya anggota dari kedua himpunan itu sama. Contohnya seperti ini. Dia anggota A sama anggota B apakah sama? Ada yang sama? Tidak ada ya. Tapi dia jumlah anggotanya itu sama. Di sini berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau yang B? 1, 2, 3, 4. Nah, dia jumlah anggotanya itu sama, ya. Oke, sudah paham? Paham. Oke. Yang bukan himpunan apa? Oh, yang bukan himpunan. Yang bukan himpunan itu contohnya kayak baju bagus. Tadi kan katanya bukan himpunan ya. Nah, di situ kenapa bukan termasuk himpunan? Karena dia tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Terus coba lagi makanan enak. Nah, di situ kenapa kok dia bukan himpunan? Karena dia tidak bisa semua orang itu menyatakan makanan itu enak, ya kan? Pasti berbeda-beda, ya kan? Ada yang menyatakan kalau makanan itu enak dan ada yang menyatakan makanan itu tidak enak. Seperti itu. Jadi dia tidak bisa didefinisikan dengan jelas juga ya. Selanjutnya apalagi yang belum paham? Himpunan berpotongan. Nah, kalau himpunan berpotongan itu kita cara mengerjakannya kita harus mencari angka yang sama, ya. Contohnya seperti ini, angka yang sama. Ada angka 3, angka 4, angka 5, ya. Nah, ini anggotanya sama, ya kan? Nah, terus yang anggota A yang tidak sama kita letakkan di warna yang apa tadi? Hijau. Kalau yang angkanya sama kita letakkan di Kuning. Anggota B yang tidak sama dengan anggota A merah, ya. Sudah? Sudah. Selanjutnya materi saling lepas ya. Anggotanya kan di sini tidak sama ya. Apa anggotanya sama? Tidak. Tidak ada yang sama ya? Oke. Kalau tidak ada yang sama kita memakai 2 lingkaran ya. Ada lingkaran warna hijau itu tadi sama lingkaran warna merah. Ya, sudah paham? Sudah. Ibu kasih soal ya, kalian coba kerjakan ke depan ya. Oke, siapa yang mau maju, yang mau mengerjakan? Ayo, siapa? Galuh ya? Silakan Galuh, coba dikerjakan. Seperti apa? Oke, silakan dikerjakan. Kayak apa? Ayo. Dicari angkanya yang sama dulu. Angka berapa saja? Sama 4. Terus
gambar menggunanya seperti apa? Ayo, diambil ini. Ayo, kayak apa? Iya, ditaruh, diletakkan ke bawah lagi. Nah, ini. Oke, pilih angka berapa yang mau dimasukin? Angka yang sama ya. Ya, lanjut. Udah? Oke, benar ya. Kayak Galuh itu ya. Ya. Benar apa salah? Benar. Benar. Oke, tangan buat Galuh. Ibu jelasin ya. Karena apa? Anggota B itu sama dengan anggota A ya. Ada yang sama anggotanya. Anggota berapa saja? 3, Terus 4. Ya. Sudah? Ya. Terus kita letakkan anggota yang sama ke dalam warna merah. Angka berapa? 4, 3. Terus anggota yang tidak sama angka berapa? 0, 1, 2. Oke, Ibu kasih apa? Soal lagi ya. Oke, siapa yang mau maju? Ngerjakan di depan. Siapa? Iya, silakan. Oke. Carinya apa? Cari apa dulu? Yang dicari? Sama. Angka yang sama. Silakan. 4. Sudah. Masukkan ke diagram Venn. Gambarannya seperti apa? Memakai lingkaran yang apa? Dia ada yang sama dan juga ada yang tidak sama. Itu dilepas saja. Oke, mau pakai diagram Venn yang mana? Kalau seperti itu soalnya. Ya? Ya. Silakan. Ini yang angkanya, hurufnya.
kuning ya. Ada angka 2, ada angka 4. Selanjutnya yang A yang tidak sama dengan anggota B ada angka berapa saja? 1, 3, 5. Ya, diletakkan di warna hijau. 1, 3, 5. Terus anggota B yang tidak sama dengan anggota A angka berapa? 6. Diletakkan di warna merah. Sudah paham ya? Sudah? Nah, Ya kalian buka bukunya halaman 29. Sudah? Nah, di situ ada soal latihan. Kalian kerjakan di rumah ya, besok dikumpulkan. Ya. Kalau sudah paham, ada yang mau ngasih kesimpulan tentang materi himpunan? Galuh ya, silakan Galuh. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang elemen atau anggota-anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas. Materi himpunan. 1. Nama himpunan dengan huruf kapital atau besar. 2. Anggota himpunan ditulis dalam huruf gurauan. 3. Setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. 4. Anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil. Master himpunan dan diagram Venn memiliki keterkaitan yang erat. Himpunan menyatakan anggota himpunan, sedangkan diagram Venn menggambarkan himpunan. Macam-macam himpunan. 1. Himpunan yang berpotongan. 2. Himpunan saling lepas. 3. Himpunan bagian. 4. Himpunan yang sama. 5. Himpunan yang ekuivalen. Oke, sudah paham semua? Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. amin. Amin. Sudah ya, Ibu akhiri ya. Ya.